apakah kamu sudah menjalankan pola hidup sehat? Jika belum, tonton video ini sampai selesai dan dapatkan ilmu untuk mewujudkan pola hidup yang sehat. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek tentang kesehatan kita. Nah, pola hidup sehat itu ada 3 indikator. Apa 3 indikator itu? Yang pertama pola makan, pola aktivitas fisik, dan pola istirahat. Jadi, kalau misalnya 3-3 ini belum terpenuhi, berarti kita belum bisa menggolongkan diri kita memiliki pola hidup yang sehat. Nah, jadi caranya untuk memiliki pola hidup sehat, ya ikuti 3 dari indikator tadi. Nah, aku akan jelaskan masing-masing dari 3 indikator ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola makan. Nah, pola makan ini memiliki 3 komponen, yaitu mulai dari jenis makanan apa yang kita makan, lalu frekuensi makan, dan jumlah makanan. Nah, untuk komponen dari pola makan ini itu sifatnya personal, tergantung dari orang-orangnya. Jadi, untuk pola makan satu orang itu berbeda dengan satu orang yang lain. Nah, mari kita bahas dari komponen yang pertama, yaitu jenis makanan. Kalau di Indonesia, jenis makanan atau nutrisi pokok yang ada di Indonesia itu ada 5, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi ini yang pokok. Usahakan 5 dari nutrisi pokok ini terpenuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya jenis makanan itu ada baiknya terus diperhatikan, karena kalau misalnya kita salah memilih jenis makanan, itu akan berdampak negatif pada tubuh kita. Lalu komponen kedua adalah frekuensi makan. Apa sih frekuensi makan ini? Frekuensi makan ini berhubungan dengan kapan kita mengonsumsi nutrisi-nutrisi itu. Misalnya nih, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu tubuh kita ini sedang gencar-gencarnya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada dalam tubuh kita atau zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita. Jadi dari rentang waktu ini ada baiknya kita mengonsumsi zat-zat yang mendukung proses ini, misalnya mengonsumsi serat. Apa yang mengandung serat? Jadi yang mengandung serat itu adalah buah. Nah, contoh lain adalah misalnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, tubuh kita itu sedang baik dalam mengonsumsi nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Jadi dalam rentang jam 12 sampai jam 8 malam, kita sebaiknya mengonsumsi 5 nutrisi pokok yang tadi. Nah, yang terakhir adalah komponen jumlah makanan. Nah, jumlah makanan ini sangat personal karena tergantung pada aktivitas apa yang kita lakukan dalam satu hari, tergantung pada berat badan kita, bentuk tubuh kita, dan metabolisme dari tubuh kita sendiri. Nah, untuk takaran dari jumlah makanan itu disebut dengan kalori. Nah, kalau misalnya kamu ingin mengetahui kalori atau jumlah kalori yang kamu butuhkan dalam satu hari, kamu bisa melihat jumlah kalori dan menghitung jumlah kalori dalam satu hari yang kamu makan. Atau jika kamu ingin cara mudahnya, kamu bisa mendownload aplikasi penghitung kalori makanan seperti ini di gadget kamu. Nah, kita lanjut ke indikator yang kedua, pola hidup sehat. Apa itu? Pola aktivitas fisik. Nah, walaupun kita udah mengonsumsi makanan yang baik dalam tubuh kita dalam sehari-hari, tapi kalau misalnya kita nggak bergerak, kita akan gampang terserang penyakit. Oleh karena itu, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, aktivitas fisik ini nggak melulu melakukan sit up, push up, pull up, tidak perlu. Maksudnya tidak selalu. Jadi, lakukanlah aktivitas-aktivitas fisik yang memang kamu mampu lakukan secara rutin dan disiplin. Misalnya, hal-hal sederhana, misalnya menyapu kamar, merapikan kamar, membersihkan tempat tidur, belajar, berlari. Nah, yang penting aktivitas fisiknya itu bisa dilakukan secara rutin dan disiplin. Nah, untuk apa sih kita melakukan aktivitas fisik? Untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita, dan juga untuk menghindari obesitas dari nutrisi-nutrisi yang kita makan. Setelah kita makan, lalu kita melakukan aktivitas fisik, kita jangan lupa juga untuk memperhatikan indikator yang terakhir. Indikator yang terakhir adalah indikator yang sering dilupakan oleh orang banyak.
Tapi sebenarnya indikator ini sangat menentukan energi tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola istirahat. Walaupun kita udah mengonsumsi makanan yang baik, terus melakukan aktivitas fisik yang berguna untuk tubuh kita, tapi kalau misalnya kita kurang istirahat, tubuh kita ini juga gampang terserang penyakit. Jadi perhatikan pola tidurmu, tidurlah selama 7-8 jam, dan tidurlah di bawah jam 12 malam. Nah, untuk apa sih kita istirahat? Nah, pada saat kita istirahat atau tidur malam, disitulah organ-organ tubuh kita mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan di esok hari. Jadi kalau misalnya kita tidur cuma 4 jam, berarti tubuh kita belum siap dong untuk mempersiapkan dirinya untuk besok hari. Jadi kalau misalnya kita begadang misalnya, kita akan lemas di hari selanjutnya, atau kita nggak bisa fokus untuk melakukan aktivitas di hari selanjutnya. Oke, dari 3 indikator ini harus dipenuhi untuk mewujudkan pola hidup sehat. Sekianlah penjelasan tentang pola hidup sehat. Tetap jaga pola hidup sehat karena kesehatan adalah nomor 1. Kesehatan tidak bisa dibeli, kesehatan lebih mahal dari harta benda. Semangat menjalankan pola hidup sehat. Jadi HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Kepanjangan dari HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Lalu penyebaran HIV itu terjadi melalui kontak langsung antara cairan tubuh seperti darah dan sperma. Yang faktor terbesar penyebaran HIV adalah hubungan seks, lalu yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang sama, dan yang ketiga adalah genetika atau disalurkan oleh ibu pada anak saat hamil atau menyusui. Jadi HIV ini ada 3 fase, di mana fase pertama itu disebut dengan infeksi HIV akut, yaitu pada minggu pertama sampai minggu keempat setelah infeksi. Itu ada sariawan, sakit kepala, kelelahan, ruam, nyeri otot, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, berkeringat tidak normal, pembekakan kelenjar getah bening. Ini infeksi penyakit-penyakitnya. Terus di fase kedua itu disebut dengan fase laten HIV. Pada fase ini penderita HIV AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Pada fase ini, tanda-tanda HIV AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Lalu, fase ketiga yang disebut AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih yang berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembekakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan kelenjar kanker tertentu dan jenis kanker tertentu. Terus penyakit sebagai gejala yang ada pada fase ketiga ini yaitu pneumonia, infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, toxoplasmosis, meningitis, tuberkulosis, kanker seperti limfoma. Lalu tentunya sesudah kita terinfeksi oleh virus, kita dapat melihat berbagai ciri-ciri. Yang pertama adalah demam berkepanjangan, sakit kepala, dan sering berkeringat pada malam hari. Yang kedua adalah pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang ketiga adalah penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah infeksi pada lidah dan mulut. Lalu yang ciri berikutnya adalah infeksi kulit dan ruam. Yang keenam ada infeksi saluran pencernaan.
Dan yang ketujuh ada infeksi saluran pernafasan. Berikut merupakan ciri-ciri dari gejala-gejala jika kita terkena HIV. Namun perlu diketahui bahwa HIV ini sendiri belum memiliki obat, sehingga yang terjangkit HIV tidak dapat diobati. Namun terdapat beberapa obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk memperlambat pergerakan dari virus tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari teman-teman terkait aktivitas fisik dan juga penyakit HIV/AIDS. Nah, lalu dari penjelasan tersebut, apa sih yang bisa kita simpulkan terkait gaya hidup sehat? Nah, maka dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa gaya hidup sehat itu bukanlah sembarangan gaya hidup. Ya, dalam artian, gaya hidup sehat itu membawa manfaat yang baik bagi tubuh kita dan juga bagi spiritualitas kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita melakukan gaya hidup sehat sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang ideal. Nah, oleh karena itu kami merangkumnya dalam 4 kegiatan yang bisa dilakukan yang disingkat juga dengan KOMA atau biasa disebut dengan gerakan KOMA. Nah, gerakan KOMA ini apa sih? Gerakan KOMA itu sejatinya adalah singkatan dari inisial kalimat-kalimat yang menjadi pilar pembangun gaya hidup sehat. Nah, kan ada 4 huruf itu, ada K, O, M, dan A. Nah, oleh karena itu dimulai dengan K. K itu apa? K itu kerjakan kegiatan yang positif dan membangun. Nah, dalam artian apa sih yang positif dan membangun diri? Nah, berarti kegiatan yang positif itu kegiatan yang menguntungkan bagi kita. Misalnya, kita melakukan hobi-hobi kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kita perlukan dan juga yang harus kita lakukan dalam hari itu. Nah, bisa juga kita lakukan kegiatan yang positif ini seperti beristirahat yang cukup, yaitu sekitar 8-10 jam. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti memperdalam diri, memperluas potensi diri, dan juga semakin mengenali diri, meditasi, dan lain-lain. Nah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif ini, kita bisa menenangkan pikiran dan membawa gaya hidup sehat itu semakin dekat lagi kepada kita melalui dari kegiatan K ini, yaitu kegiatan yang positif dan juga membangun diri. Nah, lalu selanjutnya adalah O. O ini apa? O ini adalah olahraga minimal 60 menit dalam sehari. Nah, ini sebagai informasi bagi kita bahwa pada umumnya manusia itu harus melakukan olahraga 60 menit dalam sehari untuk menjaga kesehatan tubuhnya dan juga kebugaran tubuhnya. Nah, oleh karena itu dalam menjaga hal tersebut kita tentunya harus lakukan olahraga bebas, seperti misalnya tadi di video ada teman-teman kita yang berlari. Nah, atau kita juga bisa melakukan olahraga seperti olahraga dalam ruangan atau olahraga di luar ruangan. Nah, olahraga dalam ruangan itu bisa senam, cardio training, dan banyak lain sebagainya. Dan olahraga di luar ruangan itu bisa seperti bermain basket, badminton, dan juga lain-lain. Nah, dan sebagai intinya yaitu minimal 60 menit satu hari atau minimal 1 jam dalam sehari. Nah, lalu dilanjutkan oleh Tessa. Selanjutnya M dan A. M, makan makanan yang sehat dan bergizi. Marilah kita ubah pola makan kita dengan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Kita juga perlu menyesuaikan frekuensi makan kita dengan waktu kerja yang dibutuhkan alat-alat pencernaan dalam tubuh kita. Jangan lupa untuk menyesuaikan jumlah makanan yang kita konsumsi dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, supaya kita dapat mempertahankan berat badan ideal kita dan mengurangi resiko penyakit jantung serta berbagai penyakit lainnya. A. Alihkan perhatian dari pergaulan yang bebas dan merugikan. Marilah kita menerapkan nilai-nilai moral, etika, agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Jauhilah perilaku homoseksual, perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik bekas, dan seks bebas. Marilah kita bersama-sama mencegah bahaya dan penularan penyakit HIV/AIDS untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Nah,
Nah, demikianlah penjelasan mengenai gerakan koma yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, tentunya dalam penerapan gerakan koma ini dibutuhkan kemauan yang kuat dari dalam diri yang disertai juga dengan motivasi yang selalu ada. Nah, motivasi kita melakukan gerakan koma adalah untuk mencapai kehidupan yang bergaya hidup sehat sehingga kita bisa memiliki kehidupan sehari-hari yang sehat dan juga kita bisa memiliki kebugaran yang tinggi. Nah, tentu saja dalam melakukan gerakan koma akan ditemui banyak halangan dan rintangan. Namun sangat penting bagi kita untuk melakukan gerakan koma sebagai suatu hal yang bisa memudahkan kita dan mendekatkan kita kepada gaya hidup sehat itu sendiri. Nah, demikianlah kampanye dari kami mengenai gaya hidup sehat dan gerakan koma yang bisa kita lakukan. Mari kita semua mulai melakukan gerakan koma, dimulai dari diri kita sendiri, lalu bisa kita ajak orang-orang di sekitar kita bisa ajak keluarga, dan kita juga bisa mengajak bahkan tetangga-tetangga kita juga ikut melakukan gerakan hidup koma. Nah, demikianlah dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga semuanya bermanfaat. Selamat melakukan gerakan koma. Terima kasih.